Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas View Education. Kali ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana membuat media pembelajaran berbasis video secara mudah, simple, dan cepat. Nggak perlu editing sana sini. Nah, biasanya kita ini kalau mau bikin video pembelajaran atau konten berbasis video itu membutuhkan aplikasi-aplikasi tambahan seperti KineMaster jika di Android, kemudian kalau di laptop ada yang paling sederhana dari Camtasia, naik lagi lebih kompleks ke Filmora, naik lagi lebih kompleks lagi ke model Adobe ya, bisa Adobe Premiere, bisa Adobe After Effects dan sebagainya. Nah, untuk editing video tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga jika siswa butuhnya hari ini atau jam ini, kita tidak bisa langsung membuat media pembelajaran yang dibutuhkan siswa pada saat itu ya. Kadang videonya bagus ya, editingnya luar biasa, pakai ini ornamen ini ya, tetapi sebenarnya isinya itu cuma sedikit, tidak dibutuhkan oleh siswa, sehingga ketika diupload ke YouTube misalkan atau diupload ke yang lain itu tidak ditonton oleh siswanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips bagaimana membuat media pembelajaran berbasis video secara simple dan cepat, nggak perlu editing yang macam-macam. Pak Ibu coba lihat contoh video pembelajaran berikut. Berikut ini merupakan gambar dari sel tumbuhan atau plant cell ya, yang terdiri dari berbagai macam organel seperti ini nukleus, kemudian ada vakuola, ada kloroplas, ada dinding sel, ini retikulum endoplasma, ini badan Golgi ya. Masing-masing organel tersebut memiliki fungsi yang beragam juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu organel yang fungsinya khusus untuk fotosintesis, yaitu kloroplas. Ini dia kloroplas. Nah, kloroplas ini kalau kita besarkan ya, dia itu terdiri atas dua lapis membran ya. Ada membran luar ini ya, ada membran yang ada di sebelah dalam. Ini membran dalamnya. Nah, membran dalam itu membentuk beberapa macam bagian. Bagian yang pertama ini ada namanya tilakoid. Satu bulatan ini namanya tilakoid. Satu bulatnya. Nah, kalau tilakoid ini bertumpuk seperti ini, satu tumpukan ini namanya granum. Ya, jadi namanya granum. Kalau tumpukan ini banyak, jadi tumpukan cuma satu, ini namanya granum ya. Kalau tumpukan granum ini jadi satu, namanya grana. Nah, antar granum ya, itu dihubungkan oleh ini ya, ada hubung nih, penghubungnya ini namanya lamela. Nah, bagian yang tidak tersentuh oleh membran dalam atau bagian kosong ini ya, ada yang kosong-kosong ini disebut sebagai stroma. Oke, kalau kita besarkan lagi, ini kita besarkan ya, hapus dulu, kita besarkan. Nah, ini adalah bagian dari membran tilakoid ya, jadi ini bagian dalamnya tilakoid. Nah, ini stromanya, dibatasi oleh membran tilakoid yang ada dua lapis atau lipid bilayer ini namanya ya. Ini fosfolipid, ini fosfolipid lagi, ini fosfolipid bilayer. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk membuat video yang seperti tadi, mari kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita download dulu aplikasi perekam layar namanya MiRelease Action. Ini lambangnya. Kalau teman-teman ingin download, linknya ada di deskripsi ya.
Nah, sebenarnya mirrorless action ini sama seperti Bandicam. Ini ada Bandicam saya juga ya. Nah, Bandicam entengnya sama untuk laptop-laptop yang spesifikasi rendah itu sama. Cuman kalau Bandicam itu tidak dilengkapi kursor yang bisa nulis seperti ini. Ya. Nulis nama misalkan. Nah, ini misalkan nggak bisa kalau dia pakai Bandicam. Tapi kalau pakai mirrorless bisa, walaupun entengnya sama. Oke, jika teman-teman sudah mendownload dan menginstal aplikasinya, kita buka sama-sama ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari mirrorless action. Ini ada tombol record, ada tombol stop. Jadi kalau nanti kita stop, ya kita stop, maka di sini langsung muncul ekspor berupa videonya. Tampilan outputnya di sini. Nggak perlu lama-lama render, cukup hitungan detik rendernya, walaupun videonya sangat panjang. Keunggulan dari mirrorless action ini ya adalah di dalamnya sudah ada drawing panel. Jadi kalau kita ngajar, ini bisa kita pilih warnanya ya. Jadi kalau kita ngajar, kemudian pengen nandai sesuatu, pengen nulis dan sebagainya, bisa pakai drawing panel ini ya. Kita on kan, ini bisa menandai ini. Nah, gurunya harus pakai masker misalkan. Nah, ini pakai masker, pakai kacamata. Nah, ya bisa seperti ini. Ini keunggulannya. Kemudian bisa dihapus langsung jika sudah tidak diperlukan lagi. Nah, bisa dihapus. Bisa juga dimatikan. Nah, kemudian kita bisa atur outputnya mau dipakai apa. AV atau MP4 ya, terserah kita. Kemudian resolusinya ini bisa kita pilih ya, mana yang paling bagus menurut kita. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan webcam. Jadi kalau mau tampil seperti saya ini, ada gambarnya gurunya, supaya siswanya itu tidak bosan lihat layar saja, tapi lihat gurunya, mungkin juga kangen ya. Itu ada maksudnya kangen ngajar di kelas ya. Itu ada tampilan gurunya yang sedang ngajar, ada materinya, ada gurunya, supaya terlihat interaktif lah begitu. Nah, caranya kita arahkan ini ke bawah, teman-teman. Kemudian di sini ada webcam. Kita centang, kemudian kita klik setting. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi kita harus posisikan di belakang kita ini harus ada layar atau tembok, nggak apa-apa. Yang penting warnanya sama untuk background itu. Misalkan warna hijau, bisa warna biru, bisa warna ungu ya. Nah, kalau pakai aplikasi lain, kita harus mindah video kita ini, kemudian kita satukan dengan background. Jadi harus 2-3 kali kerja. Kalau di sini nggak sekali rekam langsung beres ya. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan background yang sama, ini kan layarnya putih semua nih di belakang saya ini, kita jadikan semuanya putih. Caranya kita klik use Chrome key ini, kita centang. Nah, seperti ini. Kita tinggal atur, main aja di sini nih. Tergantung dengan pencahayaannya. Ini karena pencahayaan di kamar saya agak kurang, jadi ya seperti ini tampilannya, masih ada hitam-hitamnya, tidak maksimal ya. Oke, kita juga bisa atur posisinya. Ini posisi ke kiri, ke kanannya horizontal, ini vertikalnya ke atas ke bawahnya. Kalau ini size-nya ya, ukurannya bisa dikecilin, bisa dilebarin. Oke, kalau misalkan kita mau mengajar atau membuat konten pembelajaran berbasis video, misalkan pakai background PowerPoint lah, PowerPoint kita geser aja ini ke sini dulu horizontalnya ya, ini kita kecilin.
posisikan di sini ya. Kemudian kita ingin coba untuk membuat konten pembelajaran langsung jadi, tutup saja. Kemudian kita klik record di sini ya. Oke, record. Kemudian misalkan ini tampilan yang pengen kita buat konten pembelajarannya ya. Di sini ada gambar nefron. Ya, nefron itu fungsinya untuk pembentukan urin, terdiri dari 3 tahapan, yaitu filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan terakhir adalah augmentasi ya, untuk pembuatan urin yang sebenarnya. Oke, seperti itu misalkan. Kemudian kita stop, kita lihat hasilnya ya, langsung rendering. Ini yang paling baru, bisa langsung kita buka. Ini bisa kita buka dari sini atau bisa kita buka dari sini Bapak Ibu. Nah, di sini nih tempatnya nih, di local disk C, action di video. Ini kalau mau kita copy atau mau kita edit ya, langsung jadi. Nah, kita buka saja dari sini misalkan. Kita buka hasilnya tadi ya. Di sini ada gambar nefron. Ya, nefron itu fungsinya untuk pembentukan urin, terdiri dari 3 tahapan, yaitu filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan terakhir adalah augmentasi ya, untuk. Nah, itu hasilnya ya. Jadi ada gambar kita di sini, juga ada materi yang disajikan, nggak perlu lagi kita editing ulang ya, langsung jadi, tinggal motong mungkin nanti awal dan akhirnya ya, pada saat start record dan stop record, itu aja sudah jadi MP4 untuk kita bisa upload ke YouTube atau kita bisa tampilkan ke siswa-siswa kita. Demikianlah tips tentang membuat media pembelajaran berbasis video dengan mudah, cepat, simple, nggak perlu edit sana sini. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di tips-tips Mas Bio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.